Halo anak-anak ibu, kembali lagi. Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPS kelas 5 tema 6 subtema 1. Perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melihat orang-orang bekerja mencari nafkah dan kamu tahu bahwa pekerjaan mereka berbeda-beda. Pernahkah kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan? Atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat para petani sedang mengolah lahan pertanian? Atau buat kalian yang hidup di perkotaan, kalian dapat melihat para pekerja kantoran yang bekerja di kantor, buruh pabrik yang bekerja di sebuah pabrik, dan pedagang yang bekerja atau berjualan di pasar atau berdagang seperti itu. Penduduk memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya, lingkungan pantai memiliki potensi berbeda dengan lingkungan pegunungan. Begitu juga dengan lingkungan perkotaan akan memiliki potensi berbeda dengan lingkungan pedesaan. Perbedaan lingkungan itulah yang menyebabkan pekerjaan penduduk berbeda-beda. Dan apa ya maksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri atas unsur biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Di lingkungan sekolah, unsur biotiknya adalah kamu beserta teman-temanmu, bapak dan ibu guru, tumbuhan di kebun atau taman sekolah, serta berbagai hewan yang hidup di lingkungan sekolah. Sedangkan unsur abiotik lingkungan sekolah antara lain air, udara, tanah, gedung, meja, kursi, papan tulis, dan pagar sekolah. Antara manusia dan lingkungan terdapat interaksi, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Sebagai contoh, di lingkungan yang berudara dingin, manusia mengenakan pakaian berbahan tebal agar tidak kedinginan. Sebaliknya, di lingkungan berudara panas, manusia mengenakan pakaian berbahan tipis agar tidak terasa gerah. Dalam pekerjaan, pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dengan jelas. Manusia yang tinggal di lingkungan pantai bekerja sebagai nelayan, dan yang tinggal di pedalaman bekerja sebagai petani. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manusia mengolah lahan yang awalnya penuh semak menjadi persawahan. Kemudian manusia juga mengeruk lahan menjadi waduk, dan manusia juga dapat mengikis bukit untuk membangun jalan raya. Nah, pengaruh manusia terhadap lingkungan bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif loh. Pengaruh positif manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kegiatan manusia. Misalnya, manusia menanami lahan kritis dengan pepohonan sehingga lingkungan menjadi asri dan sejuk. Pengaruh negatifnya, misalnya, manusia menebangi hutan sehingga hutan menjadi gundul dan gersang. Setelah mengetahui bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, manusia memanfaatkan lingkungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Agar lingkungan selalu memberi manfaat, manusia harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Sayangnya tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Banyak kegiatan manusia justru merusak lingkungan. Sebagai contoh, kegiatan manusia yang merusak lingkungan itu menjadi dampak buruk ya. Yang pertama adalah limbah. Limbah yang dibuang ke sungai.
Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Dilihat dari sumbernya, limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, sedang limbah rumah tangga berasal dari kegiatan rumah tangga. Membuang limbah ke sungai dapat menyebabkan sungai tercemar sehingga mematikan ikan. Limbah yang merupakan padat dapat menyumbat aliran sungai sehingga sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Yang kedua, menebangi hutan secara liar. Menebangi hutan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air sehingga memicu banjir. Selain itu, tanah yang gundul rawan akan longsor. Dampak buruk yang ketiga, penggunaan pestisida. Untuk memberantas hama tanaman, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan justru merugikan karena dapat membunuh semua hewan termasuk hewan yang tidak merugikan. Yang keempat, memburu binatang liar. Perburuan liar akan menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Sebagai contoh, jika banyak burung hantu diburu, hama tikus akan merajalela karena burung merupakan predator atau pemangsa tikus. Yang kelima, menangkap ikan dengan racun. Menangkap ikan dengan racun akan mematikan semua ikan, baik yang besar maupun yang masih kecil. Akibatnya, ikan akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan menangkap ikan dengan setrum dan bahan peledak juga akan menimbulkan kelangkaan pada ikan. Yang keenam, menambang secara liar akan menjadikan lingkungan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, penambangan batu gambing di perbukitan Kampur, banyak bukit kapur mengalami kerusakan karena batuannya diambil secara liar. Jika manusia berperilaku positif terhadap lingkungan, lingkungan akan memberi dampak positif terhadap manusia. Sebaliknya, jika manusia berperilaku atau berlaku negatif terhadap lingkungan, lingkungan akan memberi dampak negatif terhadap manusia. Jika kegiatan manusia menyebabkan kerusakan lingkungan berlangsung terus-menerus, maka manusia sendiri yang akan rugi. Manusia akan mengalami bencana karena lingkungan rusak. Oleh karena itu, mari menjaga lingkungan ya, agar memberi manfaat kepada kita. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.